Jadi memang, persoalan tentang pekerja atau buruh ini di Situbondo masih sangat lumayan lah, lumayan Iya, untuk ada beberapa kadang kebanyakan buruh atau pekerja itu merasa enggan untuk melapor iya, atau bercerita itu karena takut kehilangan iya. pekerjaan. Karena posisi posisi Mas Rizky, posisi antara buruh pekerja dengan bosnya dengan pengusaha itu atas bawah. Iya, Sehingga kemudian kalau ini melakukan apapun ini khawatir gitu kan dalam posisi yang kalah. Nah, ini yang ke depan tidak boleh terjadi bahwa posisi sama harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada hak yang dimiliki oleh buruh, tapi ada kewajiban dari pengusaha. Demikian juga ada hak pengusaha, tapi ada kewajiban bagi buruh. Jadi jangan lagi kemudian ada ketimpangan posisi ke depan seperti itu kan. nah berarti ya nggak perlu takut sebenarnya, Bro, ya. Betul, sebenarnya tidak Artinya perlu takut. dari Pak Pri sendiri, lalu juga ada beberapa PBH-PBH yang juga sebenarnya siap untuk Betul, menemani betul, hingga betul. mendapatkan haknya itu. Iya, betul. Kayak kemarin kan ini masih nuansa lebaran ada yang belum dapat THR itu. Itu Betul. itu secara hukum bagaimana? Itu sangat disayangkan itu. Sangat disayangkan. Bahkan ada aturan tegas di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja itu Hamin 2 THR harus sudah diselesaikan. Kalau tidak, maka ada denda sekian persen dari keuntungan bersih dari perusahaan yang harus diberikan kepada buruh. Nah, kadang kan orang mikirnya sudahlah daripada ngelawan hilang kerjaan nanti tidak bisa nafkahi keluarga itu. Itu yang kemudian ke depan asumsi-asumsi, Iya. pemikiran-pemikiran yang kayak gini jangan sampai terjadi lagi. Ya, kami siap untuk mendampingi dimanapun dan kapanpun itu. Ya, jadi kalau ada warga yang merasa dirugikan oleh perusahaannya atau merasa tidak mendapatkan haknya, jangan ragu-ragu lah untuk lapor ke kami. Betul, Ya bisa betul. juga inbox ke IWS atau apa, sampaikan. Insya Allah kita bantu dan kita kawal hingga selesai. Ini juga memang kendalanya masih kebanyakan warga itu karena takut itu tadi kan, Betul. ya. Dan memang masih banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang gajinya masih di bawah UMR. Iya. Ya itu tadi. Makanya kalau menurut saya memang oke lah Situbondo UMK-nya terendah. Tapi bagi saya substansinya bukan soal UMK terendah karena memang itu ada variabel yang dinilai, variabelnya dinilai sehingga kemudian Situbondo memang perlu terendah. Tapi bagi saya yang substansi itu justru apakah pengusaha melalui perusahaannya itu berkenan untuk memberikan UMK sebagaimana besaran yang telah Itu ditetapkan. Saya tidak percaya itu. UMK Situbondo yang sudah terendah dibayar sesuai. sesuai dengan UMK yang sudah Iya. ditetapkan oleh gubernur. Kalau yang saya tahu karena dulu juga sempat kerja di salah satu minimarket, kayaknya yang memang benar-benar ngikuti aturan itu beberapa minimarket yang Iya. sering banyak kita lihat lah di pinggir jalan itu, mereka yang benar-benar memberikan UMR itu sesuai dengan Iya. aturan. Tapi memang ada beberapa pusat-pusat perbelanjaan yang masih sebenarnya ada di bawahnya itu, Makanya masih minus itu. bagi saya, kalaupun memang pekerjaan itu sulit ya, dari awal calon-calon pekerja, calon-calon buruh itu harus menata admin, menata bagaimana sih kontraknya. Itu harus sudah ditata dari situ. Jangan kemudian kontrak yang ada itu kemudian sangat merugikan dalam posisi kalah si buruh atau si tenaga kerja ini. Dari awal sudah itu perlu dilakukan. Tapi itulah yang sudah saya sampaikan bahwa posisi buruh dan pengusaha itu atas bawah. Iya. Nah, itu yang memang repot ke depan. Makanya perlu hadirnya negara di situ. Kalau ini bagaimana misal kadang kan seperti ini, ada namanya kontrak di awal itu. Hmm, hmm, Jadi saya pernah memang beberapa tahun yang lalu itu kerja di salah satu pusat perbelanjaan. hmm, Waktu itu UMR Situbondo masih kisaran 1.300. hmm, hmm, Tapi di pusat perbelanjaan itu kontrak awalnya diterapkan bahwa gajinya adalah 600 hmm, dan nanti kalau sudah masa training itu 800. hmm. Artinya masih jauh di bawah UMR. UMR, UMK ya. Iya, UMK. Tapi saya pribadi tanda tangan karena butuh. Iya, Pasti betul. banyak orang juga seperti itu. Iya, betul. Nah itu sebenarnya kan ini ya langkahnya harusnya pemerintah yang mengawasi. Betul. Itu meskipun saya sudah tanda tangan, di kemudian hari saya mempermasalahkan bisa. Saya kira hadirnya negara melalui
kalau di kabupaten itu melalui Dinas Tenaga Kerja, disitulah pentingnya hadirnya negara. Bahwa kalau sudah UMK ditetapkan dan pengusaha itu memang harus melaksanakan UMK, karena memang ada aturan-aturannya. Perusahaan itu dianggap itu Harus sebagai perusahaan itu berapa orang sih? omset berapa Iya, gitu. omset berapa? Ini kan dinilai juga. Nah, tapi kalau itu sudah memenuhi syarat bahwa dia harus eh, ber apa harus memberikan UMK sebagaimana yang telah ditetapkan, maka di dalam kontrak itu tidak boleh ada lagi bahwa di bawah UMK. Sebenarnya dari awal perusahaan itu juga menyodorkan UMK sudah. Berarti kontrak yang kita tanda tangan itu bisa jadi bukti untuk dilaporkan sebenarnya. Betul. Ya kembali lagi kadang banyak yang takut Iya gitu. banyak yang takut, bener. Itu tadi posisi atas bawah. Ini yang ke depan menjadi eh, menjadi kewajiban kita bersama lah, negara, masyarakat. Ini beda kalau dengan beberapa lapak-lapak UMKM yang memang masih di bawah UMK kan beda karena itu di luar bukan perusahaan. Oh itu beda, ya, karena itu bukan kategori jenis perusahaan. Iya. Makanya sudah saya sampaikan tadi bahwa bisa di pengusaha itu dikatakan sebagai pemilik perusahaan itu ada aturannya. Oh, minimal harus pekerjanya sudah 20 orang. Maka pada saat 20 orang maka harus harus memenuhi upahnya harus memenuhi UMK, kemudian harus ada BPJS, harus ada jaminan sosial yang lain. Tapi kalau di bawah itu maka itu tergantung kepada kemanusiaan. Iya. Nah, tergantung kepada kemanusiaan. Berarti ini untuk rekan-rekan IWS kalau merasa bekerja di sebuah tempat yang sudah besar, cakupan karyawannya banyak, betul. ternyata tidak mendapatkan BPJS, lalu THR-nya juga hitungannya tidak sesuai aturan. Iya. Yang ketiga juga tidak ada jaminan sosial yang lain. Gajinya di bawah UMK, itu ya jangan ragu-ragu lah untuk lapor. Bahkan kalau yang pernah saya baca-baca itu sepertinya bisa diminta kekurangan gajinya itu selama kerja ya, maksudnya 3 tahun misalnya. Betul. Itu ketika dipermasalahkan diminta dari yang 3 tahun awal bisa kan? Bisa saja terjadi. Nah, makanya memang tidak semua buruh punya nyali sih, punya force, punya semangat. Tetapi ayolah kita coba bantu seperti itu. Jadi kita coba bantu agar apabila merasa dizolimi, merasa dirugikan, jangan diam gitu kan. Dan apabila tidak diam, maka kami siap untuk melakukan pendampingan seperti itu. Jadi ya nggak perlu takut, langsung inbox saja ke akun IWS. Nanti kita bantu bareng-bareng, khususnya dari Pak Pri juga akan bantu teman-teman. Jadi nggak perlu ragu untuk meminta haknya. Betul. Karena memang persoalan ini masih menjadi persoalan yang terus berlarut di Situbondo itu. Kebanyakan yang takut. Ada lagi beberapa yang pernah selentingan-selentingan saya dengar, ada salah satu pusat perbelanjaan yang cukup besar di Situbondo ternyata nahan ijazah. Ini tapi kayaknya masih di tahun-tahun sebelumnya, tidak tahu kalau tahun ini, Pak. Tapi ada beberapa yang masih ada di sana ijazahnya, itu gimana, Pak? Ya, saya kira saya pernah melakukan pendampingan seperti yang disampaikan oleh Mas Rizky barusan, bahwa di pusat perbelanjaan tersebut kebetulan saya diminta tolong oleh klien saya, yang orang minta tolong itu agar mengurus ijazahnya yang ada di salah satu pusat perbelanjaan itu gitu. Alhamdulillah yang awalnya ada bahwa ijazah itu baru akan keluar setelah ada tagihan kehilangan sekian juta, tapi alhamdulillah saya tanpa harus membayar itu ijazahnya keluar. Ya kadang memang agak kurang bisa diterka akal kehilangannya itu kan. Iya. Apalagi sekarang sudah banyak alat kehilangan, tapi masih ada kehilangan yang ditangguhkan kepada karyawan, kepada buruh. Sebenarnya kalau terkait itu apakah juga ada regulasi, Pak? Misal kalau toko ini kehilangan totalnya segini adalah tanggungan bersama dari karyawan. Itu adalah SOP internal itu. Yang itu justru sangat memberatkan. Sekarang kalau kemudian kehilangan, tentu kan harus dibuktikan kehilangannya. Iya. Kemudian kehilangan seperti apa? Di situ kan mesti ada sekarang lah dengan menggunakan alat canggih CCTV. Kemudian barangnya juga apakah barang yang dijaga oleh dia gitu misalnya. Kalau kemudian hilangnya di gudang, masa harus dipertanggungjawabkan oleh tenaga kerja yang di depan gitu kan, tidak mungkin lah kan gitu kan. Jadi kemudian penahanan ijazah itu juga sangat melanggar hukum.
Kalau itu kemudian yang terjadi setelah dilakukan pendekatan ternyata ijazah itu tidak dikeluarkan, saya kira bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan laporan penggelapan. Iya, iya. Ini ada yang komentar tadi, ada dari Mas Doni Rahman, ini sehat selalu Pak Pri katanya. Amin, amin Mas Doni, Terus amin, amin. ini juga ada dari Mas Samsul Arifin, Pak Pri, salam dari orang Kelampokan, mungkin Anda masih ingat Oh katanya gitu. siap, benar, benar Mas Terus Samsul. Saya masih ingat dan insya Allah saya akan segera ketemu Mas Samsul. ini juga dari Batik Merak Baluran, di undang-undang ada yang namanya lembaga tripartit untuk menyelesaikan perselisihan Tripartit. kerja. Oh, tripartit ya. Iya. Sejauh mana peran lembaga tripartit ini di Kabupaten Situbondo yang notabene berada di Bonongan Dinas. Ini kayaknya agak tanya, sejauh mana kira-kira kalau menurut Pak Pri, tripartit yang di Situbondo ini? Saya melihat tidak terlalu lembaga tripartit itu tidak terlalu berjalan lah kalau menurut saya. Atau pasif mungkin? Bukan pasif, bahwa apapun yang diselesaikan oleh tripartit masih buntu gitu penyelesaiannya. Selama yang saya tahu lah ya. Karena tripartit itu kan pengusaha, buruh, dinas. Iya, iya. Negara maksudnya. Yang dalam hal ini dinas tenaga kerja. Itu disebut dengan tripartit. Kalau penyelesaian bipartit itu kan hanya buruh dengan perusahaannya. Kalau tripartit itu sudah ada pendampingan dari negara melalui dinas tenaga kerja. Tapi saya melihat bahwa tidak efektif masih kalau menurut saya. Ya, kemarin juga sempat ramai dibahas oleh salah satu di aksinya Sarbu Musi, disampaikan kalau memang alhamdulillah Sarbu Musi bisa beraksi lah. Sudah melakukan melalui tripartit tapi tidak ada tindak lanjut. Bahkan Betul. agak-agak ngeri-ngeri sedap, ada penyekapan ke karyawan. Ini kan betul. Sebenarnya sudah melampaui dari hal yang harusnya dimediasi, bukan lagi dimediasi itu. Gimana kalau menurut Pak Pri? Kalau menurut saya ya karena itu adalah prosedur, bipartit perlu dilakukan, penyelesaian tripartit juga perlu dilakukan, tetapi rata-rata buntu. Sehingga cara yang bisa dilakukan adalah proses hukum, misalnya melakukan langkah hukum perdata, bahkan kalau bisa terkait dengan penyekapan itu, langkah hukum pidana yang bisa dilakukan. Saya kira lebih efektif itu, lebih efektif. Iya, iya. Jadi memang untuk rekan-rekan yang buruh khususnya itu memang tidak perlu ragu sebenarnya, karena ada lembaga organisasi yang memang khusus buruh, ada Sarbu Musi dan ada beberapa juga. Atau ada banyak organisasi buruh lah. Kalau secara pribadi mungkin ya bisa melalui IWS. Ini kita tidak sebatas buruh saja nanti ya, kita akan bahas beberapa permasalahan lain. Ini dan juga bisa, tidak usah ragu untuk inbox ke kita, karena nanti kita akan coba bantu meskipun tidak diupayakan bisa membantu apa yang dikeluhkan oleh rekan-rekan IWS itu.